Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ketujuh. Di part sebelumnya, para player berhasil menemukan metode untuk memproduksi semen sehingga bisa memperbaiki dinding base camp. Dan di part kali ini, Chuguang menemukan camp para mutan tak jauh dari shelternya ketika sedang berburu bersama Naiten. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebelum hunting, Chuguang meminta Naiten untuk mengantarkannya ke sarang lintah mutan di mana mereka menemukan jamur biru kemarin. Singkat cerita, mereka mulai menyusuri lahan parkir yang dulu didatangi Naiten dan Great Gale. Di bawah gorong-gorong inilah dirinya dan Great Gale menemukan jamur biru tersebut. Setelah mengetahui tempatnya, Chuguang mengajak Naiten pergi karena sekarang target perburuan mereka bukanlah jamur biru tersebut. Dari belakang, Naiten bertanya mau berburu kemana mereka hari ini. Chuguang berkata kalau mereka akan berburu di wilayah hutan. Dia menegaskan kalau wilayah hutan sangatlah berbahaya. Sontak Naiten langsung kaget. Posisi mereka saat ini berada di utara Spring City. Dan seperti inilah pemandangan yang bisa kita lihat di tempat ini. Naiten pun terheran-heran karena tempat yang dulunya merupakan kota besar bisa menjadi hutan belantara seperti ini. Chuguang mengingatkan Naiten untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika berada di tempat seperti ini. Setelah apokalips, tempat ini menjadi surga bagi tumbuh-tumbuhan. Namun di saat yang sama juga menjadi neraka bagi umat manusia karena tempat ini dipenuhi dengan monster mutan. Hukum rimba berlaku di tempat ini. Mereka yang kuatlah yang bisa bertahan hidup di tempat ini. Makhluk mutan tercipta karena beberapa efek. Bisa dari radioaktif, bioweapon, bahkan bisa juga karena efek adaptasi. Warga Wasteland menyebutnya varian. Tentunya bahaya di tempat ini tidak hanya para varian. Dalam hati, Naiten berharap untuk segera bertemu dengan musuh di dalam game Wasteland Online ini. Lalu Chuguang meminta Naiten untuk tidak jauh-jauh darinya. Tiba-tiba, Chuguang mendengar suara dari kejauhan. Chuguang seperti mengenali suara tersebut. Dan dari raut wajahnya bisa dipastikan kalau itu bukanlah sesuatu yang bagus. Nggak pakai lama, Chuguang memberikan kode ke Naiten untuk berhenti terlebih dahulu. Apa yang terjadi, administrator? Tanya Naiten. Chuguang bilang kalau di depan sana ada jejak para survivor lain. Survivor lain katamu? Teriak Naiten. Akhirnya kita akan melawan para NPC. Aku sudah bosan jadi kuli bangunan, batin Naiten. Chuguang bilang ke Naiten untuk jangan terlalu exciting. Soalnya tidak ada hal bagus dengan itu. Emang kenapa? Tanya Naiten. Di tempat seperti ini, orang asing jauh lebih berbahaya daripada monster mutan, tegas Chuguang. Mereka pun langsung mengecek mobil yang ada di depan mereka. Mereka berdua menemukan bubuk musiu bermuatan sulfur, paku, dan potongan besi. Ini bisa jadi jejak survivor lain atau mungkin jejak monster mutan. Biasanya para survivor tidak akan memasang perangkap di dekat markas mereka. Selain itu, benda seperti ini tidak akan melukai monster mutan. Jadi Chuguang mengambil kesimpulan kalau perangkap ini bertujuan untuk menjebak manusia. Lalu Chuguang bertanya ke Naiten, apa Naiten mendengar suara ledakan dari arah timur. Namun Naiten tidak mendengar suara apapun. Lalu Chuguang pergi sebentar untuk melihat situasi di depan sana dan menyuruh Naiten untuk menunggu di sini. Aku bisa ikut denganmu, administrator, ucap Naiten. Kau tunggu di sini, paham?
tegas Cuguang. Baik, ucap Naiten yang langsung panik begitu melihat wajah marahnya administrator. Dengan hati-hati, Cuguang mulai mengamati keadaan sekitar mereka. Dirinya nggak nyangka kalau perubahan rencana terjadi secepat ini. Cuguang juga menduga kalau mereka akan bentrok dengan sekelompok begal. Namun hal itu lebih baik ketimbang bertemu dengan mutan trip atau suku mutan. Soalnya umpan seperti makanan tidak akan mempan kepada mereka. Tempat ini tak jauh dari shelter. Saat mereka mulai melakukan aktivitas produksi, maka asap dan suara berisik bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di tempat ini. Jika terlalu berbahaya, meninggalkan wilayah ini adalah pilihan yang paling bijak. Ini namanya manajemen resiko. Demi bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini, Cuguang tidak masalah jika harus kabur atau menyerah terlebih dahulu. Dan di dalam gedung, dirinya menemukan koloni varian tikus mutan. Kalau lawannya cuma tikus doang, itu bukanlah suatu ancaman bagi Cuguang. Dan cerewet, tikus-tikus itu pun langsung dibantai habis sama Cuguang. Karena cuma ada belasan doang, Cuguang yakin kalau tempat ini bukanlah sarang mereka. Dan singkat cerita, Cuguang sudah sampai ke atas atap gedung bangunan ini. Dari atas sana, Cuguang melihat sesuatu yang membuatnya cukup terkejut. Dirinya melihat sebuah camp tak jauh dari gedung tersebut. Pada dasarnya, benteng atau camp survivor itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah tipe live directly, yang bisa ditinggali secara langsung. Contohnya ya camp Beat Street. Jenis kedua adalah setup camp, atau camp buatan. Contohnya ya seperti yang sedang dilihat Cuguang saat ini. Hanya mutanlah yang bisa membangun pondok kayu. Tinggi mereka bisa mencapai 2 meter, dan berat mereka bisa mencapai 300 kg. Makhluk mutan ini merupakan omnivora, alias pemakan segalanya. Tidak terbatas pada daging makhluk lain, tapi tumbuh-tumbuhan pun juga mereka makan. Dan tentu saja, manusia adalah makanan favorit mereka. Tak lama kemudian, dari jauh, Cuguang melihat salah satu dari mereka. Mutan ini punya senjata busur panah, lalu juga punya armor yang menutupi bagian dada mereka. Makhluk ini disebut mutan sentinel. Jika Cuguang dan Naiten sampai berhadapan dengannya, maka mereka berdua tidak akan punya kesempatan selamat, apalagi menang sama sekali. Di sisi Cuguang, dirinya sangat kesal karena di posisinya sekarang, dirinya tidak bisa melihat ada berapa banyak mutan sentinel yang ada di sana. Tapi dengan melihat ukuran camp yang ada di sana, Cuguang memprediksi minimal ada 20-30 mutan sentinel. Untuk saat ini, Cuguang dan para playernya sekarang tidak boleh sampai berurusan dengan mereka. Tiba-tiba muncul set misi sistem untuk menghancurkan camp mutan di area Street 76. Reward yang didapatkan tidak main-main, yaitu 200 poin. Hadiah poinnya setara dengan 2 kali membuka blind box tingkat tinggi. Sistem sialan, dia menyuruhku mokat kah? Batin Cuguang. Jujur Li, baru kali ini misi sistem muncul di luar shelter. Ternyata sistem tidak bisa dibuka ketika berada jauh dari shelter. Namun misi bisa di-trigger dimanapun Cuguang berada. Cuguang pun langsung kembali menemui Naiten yang sedang menunggu di balik mobil. Saat perjalanan kembali, Cuguang berpikir kalau reward yang didapatkan cukup banyak. Misi membawa player kemari saja rewardnya 100 poin. Misi menghancurkan camp mutan pasti lebih sulit. Di belakang, Naiten bertanya ke Cuguang apa yang barusan Cuguang lihat. Camp mutan, jawab Cuguang hingga membuat Naiten terkejut seperti ini. Terus kita kembali tanpa melakukan apapun, ujar Naiten. Kau boleh melawan mereka sekarang kalau sudah bosan main game ini, balas Cuguang. Sejujurnya, persenjataan yang mereka bawa saat ini tidak cukup
untuk melawan semua mutan yang ada di camp tersebut. Untuk menyelesaikan set misi tadi, Chuguang perlu tambahan tenaga dan persenjataan yang lebih lengkap lagi. Di sisi Naiten, dirinya sudah membayangkan para haremnya yang sedang dimangsa sama para mutan tersebut. Bukan ide yang bagus untuk melawan para mutan buas itu sekarang. Saat ini, mereka perlu fokus kepada pembangunan base camp dan terus mengembangkan kekuatan tempur yang mereka miliki. Tapi sialnya, posisi Street 76 ini tepat berada di gerbang timur Taman Wetland. Tempat itu tidak jauh dari shelternya Chuguang. Jadi Chuguang dan para playernya harus ekstra waspada dengan wilayah timur. Singkat cerita, Chuguang sampai di sebuah gedung proyek yang mangkrak. Di sana dirinya melihat tumpukan batu yang sepertinya bisa bermanfaat untuk pembangunan base camp mereka. Ternyata itu adalah batu kapur. Chuguang tidak menyangka kalau akan menemukan batu kapur di tempat seperti ini. Batu kapur adalah material yang mereka butuhkan untuk membangun gedung base camp. Whitehorse juga tidak perlu khawatir lagi tentang material mentah untuk semen dalam jangka waktu yang lama. Tepat jam 3 sore waktu Wasteland, Chuguang dan Naiten kembali ke base camp sambil membawa pulang 2 monster hyena berkepala 2. 2 hyena ini seharusnya cukup untuk persediaan mereka selama beberapa hari ke depan. Yang lebih penting lagi, Chuguang punya kabar baik dan kabar buruk untuk mereka semua. Kabar baiknya apa, administrator? Tanya Whitehorse. Chuguang menerangkan kalau berita baiknya, dirinya menemukan material batu kapur di gedung bekas proyek mangkrak dari arah utara Taman Wetland. Batu kapur di sana jumlahnya sangat banyak. Selain itu, batu kapur di sana sepertinya juga sudah mengalami desulfurisasi. Lalu juga ada 2 troli nganggur yang bisa mereka manfaatkan untuk membawa batu kapur itu ke base camp. Whitehorse pun langsung senang. Dirinya tidak perlu lagi mengkhawatirkan material mentah untuk membuat semen kalsium karbonat. Lalu, berita buruknya apa? Tanya Uncle Tem. Chuguang mulai menjelaskan kalau di dekat gerbang timur Taman Wetland terdapat camp mutan. Dilihat dari ukuran campnya, minimal ada 20 mutan di sana. Naiten menambahi kalau mutan-mutan sentinel tersebut adalah pemakan segalanya. Di kondisi tertentu, mereka bisa jadi Sumanto. Chuguang kembali menerangkan bahwa level mutan sentinel berada di level 10. Musuh yang sangat berbahaya ketika masih berada di early game. Jadi demi keamanan, Street 76 Chuguang tetapkan sebagai wilayah terlarang. Dirinya melarang segala aktivitas yang berada di sekitar sana sampai mereka siap menghancurkan camp mutan tersebut. Siap, administrator, tegas mereka berempat. Sekarang, Chuguang harus memikirkan cara yang tepat untuk mengolah kedua hyena ini. Di Camp Beat Street, dagingnya sering dijadikan sate dan dijual di pasar. Namun Chuguang sendiri tidak tahu cara mengolahnya dengan benar. Setelah dikalahkan, monster hyena ini langsung membusuk dengan cepat. Sampai saat ini, Chuguang masih bingung gimana cara mengolah daging hyena ini dengan tepat. Tiba-tiba, Great Gale mengangkat tangannya karena ada sesuatu yang ia inginkan. Ternyata Great Gale minta darah dari hyena tersebut. Dirinya minta itu untuk membuktikan hipotesisnya. Gak pakai lama, Chuguang langsung membelah bagian paha dan memberikannya kepada Great Gale. Sontak Great Gale langsung menerimanya dengan senang hati dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada administrator. Tak terasa, hari mulai gelap. Kemudian Whitehorse berlari ke arah administrator. Whitehorse melapor bahwa pembuatan semen di pos luar hampir selesai. Mulai besok, mereka sudah bisa memproduksi semen skala besar. Chuguang pun langsung memuji kerja bagus Whitehorse. Ini akan menjadi langkah awal yang besar bagi kemajuan umat manusia di dunia Wasteland ini. Chuguang berharap supaya Whitehorse terus bekerja keras.
Coguang selaku wakil umat manusia dari dunia Wasteland ini akan selalu mengingat semua kontribusinya Whitehorse. Sontak Whitehorse langsung senang dan berjanji akan berjuang lebih keras lagi demi mengembalikan kejayaan umat manusia di dunia ini. Coguang pun juga ikut senang karena sudah mulai terbiasa dengan peran administrator ini. Sebenarnya para player ini juga tidak terlalu peduli dengan janji Coguang. Mereka hanya bersenang-senang karena menganggap dunia ini itu hanyalah sebuah game. Mereka semua mengira pasti Wasteland Online adalah sebuah game yang mirip seperti Life After buatan NetEase dan Undawn buatan Garena. Untuk memuaskan para playernya, Coguang juga harus meningkatkan reward yang didapat atas kerja keras yang sudah dilakukan sama playernya. Singkat cerita, Coguang kembali ke ruangannya. Dia ingin melihat apa yang sedang diperbincangkan di grup Mega Banteng. Nathan langsung memberitahu semuanya kalau sudah ada update besar, yaitu kemunculan camp mutan di wilayah Street 76. Beberapa player langsung penasaran dengan wujud mutannya. Mereka ingin membandingkan bentuknya dengan yang ada di game Life After dan game Undawn. Nathan masih belum tahu seperti apa wujudnya. Yang jelas wujudnya pasti bakal diupdate di website Wasteland Online. WC Mosquito juga sudah tidak sabar untuk mencoba game Wasteland Online ini. Kemunculannya di chat membuat para anggota grup iri. Dan seperti inilah ekspresi Coguang setelah membaca chat di grup Mega Banteng. Dirinya merasa aneh karena Ampletem tidak muncul di kolom chat. Coguang pun langsung mengecek websitenya. Siapa tahu Ampletem memposting sesuatu di sana. Dan benar saja, Ampletem memposting sesuatu di website Wasteland Online. Ampletem memposting keseharian mereka di dalam game hari ini. Mulai dari membangun kilen bumi untuk membuat semen, sampai update terbaru perihal adanya camp mutan yang sangat berbahaya. Lewat kolom komentar di postingan Ampletem, Coguang bisa melihat kandidat player yang berkompeten untuk memainkan game Wasteland Online ini. Hari ini benar-benar hari yang sibuk bagi Coguang. Dia pun ingin mengecek daily reward yang sudah diperoleh hari ini. Dan sangat mengecewakan, dirinya hanya mendapat 3 poin doang. Karena cuma dapat sedikit poin, Coguang berpikir buat menggunakannya untuk gacha basic blind box. Makjus. Seperti biasa, yang dia dapatkan cuman permen lollipop. Ya Tuhan, lama-lama bisa diabetes kalau kayak gini terus, batin Coguang. Tiba-tiba, pandangan Coguang teralihkan ke salah satu lollipop dengan bungkus yang berwarna emas. Ternyata lollipop yang satu ini punya efek tambahan. Jika lollipop biasa tidak punya efek apa-apa, yang satu ini punya efek untuk meningkatkan stat strength sebesar 10% selama 10 jam. Akhirnya ada yang guna juga anjir, batin Coguang dengan penuh rasa syukur. Coguang cukup bersyukur karena mendapatkan item yang bisa memberikannya buff peningkatan strength sebesar 10%. Yang membuatnya agak spesial itu adalah efeknya yang bisa bertahan hingga 10 jam. Di game lain atau manual lain, item buff kebanyakan hanya memberikan efek selama beberapa menit, maksimal beberapa jam, tapi tidak sampai 10 jam. Lollipop ini merupakan barang bagus karena bisa digunakan dalam pertarungan jangka panjang. Peningkatan strength ini mampu mengubah alur pertarungan di momen yang tepat. Coguang sampai membayangkan dirinya sendiri yang mengeluarkan lollipop ketika berada di dalam pertempuran. Dengan begitu, lollipop bungkus emas ini akan menjadi kartu traf Coguang untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Whitehorse dan Ampletem sudah kembali sambil membawa batu kapur dari gedung proyek mangkrak yang diinfokan sama Coguang. Dengan ini, mereka sudah bisa mulai memproduksi semen dalam jumlah besar. Semuanya, ayo kita pukul sampai halus batu kapurnya, teriak Whitehorse. Setelah dihaluskan, Whitehorse menyuruh Ampletem dan Nathan untuk mencampurkannya dengan bubuk besi dan tanah liat.
Kemudian bakar di tungku kilen dengan suhu sebesar 1450 derajat Celcius. Dengan cara primitif akan kutingkatkan suhunya, teriak Uncle Tem dengan penuh semangat. Tunggu dulu, bagaimana cara kita bisa tahu angka suhu di tungkunya? Tanya Uncle Tem. Nggak tahu, yang penting yakin bro, balas Whitehorse. Yakin gundulmu wih, bentak Uncle Tem. Jangan banyak bacot, cepat bakar bahan materialnya, bentak balik Whitehorse ke Uncle Tem. Kampret, patwa ini bertingkah seolah-olah dia itu mandor, batin Uncle Tem. Tiba-tiba Uncle Tem menyadari sesuatu. Ternyata dari tadi Nighttime dan Great Gale sudah pergi entah kemana tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Di sisi lain base camp, ternyata mereka berdua baru kembali dan berpapasan dengan Coguang. Administrator, kami membawa sesuatu nih, teriak Nighttime dari kejauhan. Mereka berdua pun menjelaskan kalau habis dari sarang lintah mutan di dekat lahan parkir. Coguang pun langsung ngamuk. Soalnya dirinya sudah menetapkan bahwa area timur adalah area terlarang. Sontak mereka berdua langsung menjelaskan kalau mereka hanya memasang perangkap untuk menangkap bayi lintah mutan. Mereka juga membawa bayi lintah mutan itu ke base camp. Di sisi Coguang, dirinya tidak pernah tahu kalau ada orang yang menangkap bayi lintah mutan ini. Meskipun bayi lintah mutan kaya akan protein, namun mereka punya parasit di dalam tubuh sehingga akan sangat sulit membersihkannya. Kalau nekat memakannya, yang ada mereka bakal mokat. Coguang pun bertanya bagaimana cara mereka bisa menangkap bayi-bayi lintah mutan ini. Nighttime menjelaskan kalau mereka menggunakan darah hyena yang tadi untuk memancing bayi lintah mutan ini supaya masuk ke dalam botol. Pada dasarnya, lintah mutan ini berburu ketika malam hari dan kembali ke sarang waktu pagi hari. Namun saat mereka mengecek jebakan tersebut, ada banyak lintah mutan yang masih terjebak di dalam botol tersebut. Coguang langsung memuji ide perangkap tersebut. Coguang pun paham kenapa Great Gale meminta darah hyena kemarin. Ternyata untuk menjebak bayi lintah mutan ini. Coguang pun bertanya apa yang Great Gale rencanakan dengan bayi-bayi lintah mutan ini. Great Gale menerangkan kalau dirinya akan menggunakan bayi lintah mutan ini sebagai umpan buat mancing. Coguang pun langsung kaget karena selama ini dia tidak kepikiran untuk melakukan itu. Saat eksplorasi dulu, Great Gale melihat burung hitam sedang memangsa ikan yang ada di danau. Karena alasan inilah dia kepikiran untuk memancing. Coguang pun merasa kalau itu adalah ide yang bagus, lebih rendah resiko ketimbang berburu seperti kemarin. Tapi skill memancing Coguang itu sangat ampas. Selain itu, alat mancing sederhana tidak akan bisa menangkap ikan-ikan yang sudah bermutasi di danau tersebut. Pada dasarnya, memancing ikan di danau Wasteland itu cukup sulit. Jika memang semudah itu, orang-orang Wasteland pasti membuat camp di dekat danau. Tapi dengan adanya bayi lintah mutan, akan sedikit memudahkan mereka memancing karena bayi lintah mutan punya efek paralis. Apa kalian berdua tahu cara memancing? Tanya Coguang. Great Gale dan Nighttime tidak tahu cara memancing. Namun Great Gale berniat membuat jebakan untuk menangkap ikan. Coguang pun mendukung rencana Great Gale. Jika berhasil, masalah perikanan akan diserahkan kepada Great Gale. Setelah mereka berdua pergi, Coguang mulai memikirkan cara untuk mengawetkan daging hyena yang kemarin mereka tangkap. Di malam kemarin, Coguang menerapkan metode yang digunakan para survivor di Camp Beach Street untuk mengawetkan daging dengan cara mencampurkan daun tembakau dan dibakar dengan kayu bakar. Metode ini memang ampuh dalam membunuh parasit dan mikroorganisme jahat di dalam daging. Namun baunya membuat Coguang tidak nafsu makan. Seharusnya daging asap itu berpenampilan menggugah selera seperti ini.
bukan malah jadi daging hangus yang baunya nggak enak seperti ini. Coguang pun merasa pasti ada yang salah dengan metode yang dia gunakan. Dan sayang sekali, chapter pun harus berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.